Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik, ketua dari kelompok 1 yang akan memaparkan dari profil desain-desain kami. Adapun anggota-anggota kelompok kami yaitu saya selaku ketua Muhammad Sidik, Herwandi, Nurhan, Reskita Sukma, Rini Puspitasari, dan Tasya Nur Ramadhani. Saya akan memaparkan tentang materi saya, yaitu tahu crispy dan latar belakang tahu crispy. Latar belakang terbentuknya usaha tahu crispy suhu dikarenakan era modern ini masyarakat yang lebih menyukai makanan yang cepat saji dengan rasa yang enak dan harga yang relatif murah, namun kualitas tetap terjamin. Untuk memenuhi permintaan masyarakat tersebut harus diciptakan suatu kegiatan usaha yang sifatnya kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing yang tinggi sehingga dapat menarik perhatian masyarakat untuk membeli produk yang kita tawarkan. Dari pemikiran tersebut kami telah melakukan observasi lapangan mengenai peluang usaha yang dapat dilakukan. Tahu merupakan salah satu alternatif produk pangan nabati yang telah menjadi menu sehari-hari manusia selain karena kandungan protein yang tinggi dan mudah dicerna. Tahu juga memiliki kandungan vitamin B, serat, kalium, tiamin, dan kandungan gizi lainnya baik bagi tubuh, serta kandungan sodium juga relatif rendah. Oleh karena itu, usaha tahu crispy bekerja sama dengan penjual tahu di daerah Senjaya. Bagian B, logo usaha dan lokasi tempat usaha. Saya anggota keempat atas nama Reskita Sukma akan memaparkan blog bisnis model Canva atau BMC tahu suhu crispy. Bagian A, segmentasi pasar atau customer segmentasi konsumen tahu suhu crispy dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan yang mendukung keberhasilan bisnis. Tujuan dari segmentasi konsumen tahu suhu crispy adalah memahami varian kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen yang berbeda. Tahu suhu crispy model Canva memiliki segmentasi konsumen yang telah ditentukan dengan prioritas utama sebagai berikut, yakni 1. Mahasiswa. Segmentasi untuk usaha bisnis tahu suhu crispy berlandaskan pada mahasiswa karena mahasiswa dapat dijadikan target pelanggan utama untuk produk cemilan sehat, karena kebanyakan dari mereka mencari opsi makanan yang praktis, cepat, dan tepat dengan menyediakan cemilan sehat yang memenuhi kebutuhan mahasiswa yang sibuk dengan tuntutan akademis mereka. Yang kedua itu kantin dan warung kampus. Mengajak kerjasama dengan penjual makanan di kantin dan warung kampus merupakan strategi yang cerdas untuk memperluas variasi makanan yang ditawarkan kepada mahasiswa. Kolaborasi semacam ini dapat menciptakan hubungan saling menguntungkan antara bisnis kami dan penjual makanan lokal. Dengan cara ini Anda dapat memperkaya pilihan makanan di kantin atau warung yang ada di kampus, memenuhi selera beragam mahasiswa, dan pada saat yang sama mendukung usaha lokal. Ini juga dapat meningkatkan daya tarik kantin atau warung kampus kita dan menciptakan suasananya yang lebih beragam. Baik, saya atas nama Rini Puspita, anggota kelima, akan melanjutkan pemaparan blog bisnis model Canvas. Jadi bagian B yaitu proporsi nilai jual.
Value proposition untuk usaha bisnis tahu suhu crispy memiliki beberapa elemen kunci, yaitu ada 7. Yang pertama, mempunyai rasa unik. Tawarkan tahu suhu crispy dengan resep dan bumbu yang unik, menciptakan pengalaman rasa yang berbeda dari yang lain. Kemudian yang kedua, kualitas bahan. Berfokus pada penggunaan bahan berkualitas tinggi untuk tahu dan bumbu, menekankan kebersihan dan sumber bahan yang berkualitas untuk meningkatkan citra produk. Yang ketiga, kemudahan dan kecepatan. Garis bisnis yang efisien dan pelayanan yang cepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang ingin makanan lezat tanpa menunggu lama. Yang keempat, itu opsi kesehatan. Jika mungkin, tawarkan pilihan tahu suhu crispy yang lebih sehat, seperti menggunakan metode penggorengan yang lebih sedikit minyak atau bahan-bahan organik. Yang 5, harga bersaing. Berikan harga yang kompetitif untuk memikat pelanggan dan memastikan nilai produk sebanding dengan uang yang mereka keluarkan. Yang keenam, promosi dan diskon. Tawarkan promosi atau diskon khusus untuk menarik pelanggan baru dan membagikan loyalitas pelanggan. Kemudian yang ketujuh, kemasan menarik. Desain kemasan menarik dan mencolok dapat menambah nilai estetik dan meningkatkan daya tarik produk. Saya Tasya Nurmadani akan melanjutkan pemaparan blog bisnis model kanvas. C. Saluran pemasaran channels. Tujuan tahu suhu crispy menggunakan channels adalah untuk efisien menyampaikan produk kepada konsumen. Tahu suhu crispy memanfaatkan beberapa channels di bawah ini untuk menawarkan dan memasarkan produknya. Channels tersebut adalah: 1. Media sosial. Memanfaatkan platform seperti Instagram dan Facebook bertujuan untuk meningkatkan kehadiran bisnis tahu suhu crispy secara online. 2. Marketplace online. Menjual produk tahu suhu crispy melalui platform e-commerce memungkinkan bisnis mencapai lebih banyak pelanggan secara luas. Memanfaatkan potensi pasar untuk meningkatkan penjualan dan keberlanjutan bisnis. 3. Event kampus. Mengikuti acara kampus adalah strategi untuk meningkatkan visibilitas dan menargetkan pasar mahasiswa, menciptakan kesempatan untuk memperkenalkan produk tahu suhu crispy kepada audiens dan berpotensi menjadi pelanggan setia. 4. Pengiriman langsung. Menawarkan layanan pengiriman langsung, memberikan kenyamanan kepada pelanggan dan dapat menjadi keunggulan kompetitif, memperluas jangkauan layanan bisnis tahu suhu crispy dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Bagian D, hubungan konsumen, customer relationship. Bisnis tahu suhu crispy melakukan hubungan pelanggan dengan tujuan untuk memperoleh pelanggan baru untuk bisnis tahu crispy. Melakukan strategi hubungan konsumen melalui cara-cara sebagai berikut. 1. Layanan pelanggan yang responsif. Layanan pelanggan yang responsif melibatkan tanggapan cepat terhadap pertanyaan dan umpan balik pelanggan ini, menciptakan kepercayaan dan membantu menyelesaikan hubungan antara bisnis tahu crispy dan pelanggan. 2. Program loyalitas. Program loyalitas adalah strategi untuk memperkuat ikatan dengan pelanggan setia. Ini dapat mencakup penghargaan seperti diskon atau keuntungan eksklusif yang memberikan intensif kepada pelanggan yang kembali, dan bisnis juga dapat mendorong retensi pelanggan. 3. Komunitas interaktif. Membangun komunitas melalui interaktif aktif di media sosial adalah cara efektif untuk memperluas jangkauan dan keterlibatan pelanggan, mendorong pembelian ulang. Selain itu juga dapat berbagi konten yang menarik.
Kemudian untuk bisnis tahu suhu crispy, sumber pendapatannya yaitu didasarkan pada value proposition dan customer segment yang telah ditetapkan. Sebagaimana diketahui bahwa proposisi nilai bisnis tahu suhu crispy yakni memiliki rasa yang unik, menarik, dan masih banyak kelebihan lainnya. Adapun customer segment ialah dapat mencakup pecinta cemilan atau orang yang mencari variasi dalam konsumsi makanan sehari-hari. Dari sini kita dapat menentukan bahwa revenue stream untuk tahu suhu crispy ialah masuk pada kategori penjualan makanan siap saji atau cemilan. Keuntungan bisnis tahu suhu crispy didapatkan dari penjualan langsung tahu crispy dengan customer segment. Adapun harga jual tahu crispy dimulai dari kisaran 7.000 sampai 10.000 rupiah sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan. Saya, Tasya Nurmadani, akan melanjutkan pemaparan blok bisnis model kanvas. F. Sumber daya, key resource. Sumber daya yang dibutuhkan untuk bisnis tahu suhu crispy dalam operasional bisnisnya adalah 1. Bahan baku berkualitas tinggi. Penting untuk memastikan bahan mentah yang digunakan dalam produksi memiliki standar kualitas yang tinggi, karena ini dapat mengaruhi kualitas akhir produk dan kepuasan pelanggan. 2. Tim kreatif. Memiliki tim kreatif penting untuk inovasi dan mengembangkan produk. Tim yang kreatif dapat menciptakan solusi baru, meningkatkan desain produk, dan memberikan daya saing yang lebih baik di pasar. 3. Modal awal sebesar 120.000 yang digunakan untuk menjalankan bisnis tahu suhu crispy. Modal awal ini digunakan untuk membeli bahan baku awal dan biaya-biaya lainnya. Bagian G, aktivitas utama K, aktivitas. Adapun aktivitas utama dari tahu crispy yang dilakukan yaitu inovasi produk dalam bisnis tahu crispy. Untuk usaha bisnis tahu crispy, inovasi produk melibatkan pengembangan terus-menerus dalam rasa dan variasi produk tahu. 2. Pemasaran kreatif untuk tahu untuk suhu crispy. Dalam konteks penasaran tahu suhu crispy, strategi kreatif bisa melibatkan perancangan kampanye yang menonjolkan keunikan produk. Produk melibatkan melalui penggunaan visual menarik atau yang mengundang serta konsumen. Dapat pula melibatkan promosi inovatif sebagai program diskon berdasarkan kreativitas pelanggan dan menyusun variasi tahu. 3. Manajemen persediaan untuk bisnis tahu crispy. Manajemen persediaan yang baik sangat penting dalam bisnis tahu crispy. Ini melibatkan pemantauan yang cermat terhadap bahan baku seperti tahu, bambu, dan pengemasan, dan juga mengolah stok dengan efisien untuk menghindari pemborosan atau kedewasaan. Baik, selanjutnya struktur biaya atau cost struktur. Adapun struktur biaya yang terbentuk pada bisnis tahu suhu crispy yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku. Ini mencakup biaya untuk mendapatkan bahan baku berkualitas tinggi seperti kedelai, bahan tambahan, dan penggunaan bahan kemasan. Upaya memastikan kualitas tinggi dan dapat meningkatkan daya saing produk. Yang kedua, promosi dan pemasaran. Biaya ini termasuk dalam upaya memasarkan produk seperti biaya iklan di media cetak atau digital. Kegiatan promosi, penjualan, dan pengeluaran terkait pemasaran online tujuannya adalah untuk meningkatkan keadaan konsumen dan meningkatkan penjualan. Gaji karyawan ini mencakup pembayaran kepada tim kerja yang terlihat dalam semua aspek produksi, mulai dari pilihan bahan baku hingga produksi dan pengemasan. Menjaga kepuasan karyawan dapat mendampak positif dan
produktivitas. Yang keempat, biaya distribusi, termasuk biaya transportasi, penyimpanan, dan distribusi produk ke berbagai titik penjualan. Efisiensi dalam rantai pasokan dan distribusi dapat membantu mengoptimalkan biaya ini. Selanjutnya, jenis pengeluaran. Yang pertama, tahu, biaya Rp20.000. Kedua, tepung Kobe, biaya Rp15.000. Yang ketiga, saus, biaya Rp10.000. Yang keempat, minyak 1 liter, biaya Rp15.000. Yang kelima, kemasan, biaya Rp10.000. Yang keenam, wadah saus, biaya Rp10.000. Yang ketujuh, mayones, biaya Rp10.000. Yang kedelapan, stiker, biaya Rp30.000. Jumlah keseluruhan adalah Rp120.000.